Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa yang akan terjadi di depan zodiak Cancer ya di bulan Oktober 2025. Cancer, kita udah masuk ke general reading Oktober teman-teman ya, dan seperti biasa coba kita tarik dulu energinya para Cancer di sini 2025. Oke, oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget, silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi wadah kamu buat curhat gitu ya, untuk melegakan perasaan kamu juga di sini, dan mungkin jadi tahu tentang informasi baru nantinya tentang masalah yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja buat para Cancer di sini. Yang pertama di bulan Oktober ya, dalam situasi dan kondisinya kamu di kartu yang pertama. Sebelumnya sorry ya teman-teman ya kalau kalian mendengar ada suara-suara apa gitu ya. Suamiku lagi tidur. Sorry banget ya. Yang pertama, situasinya Cancer di bulan Oktober seperti apa sih Kak? Situasinya Cancer di Oktober sebenarnya sih mungkin nggak yang terlalu oke-oke banget. Nggak oke-nya gimana itu Kak? Ada beberapa hal yang nantinya mungkin akan membuat kamu jadi kecewa gitu. Tapi apapun itu ya, namanya hidup kan, kita pasti menerima kekecewaan. Pasti yang nggak mulus-mulus aja, normal sih ya, seharusnya masih normal di sini. Semoga ini bukan sesuatu kekecewaan yang besar, dan kalaupun kamu menerima kekecewaan entah itu dari seseorang ya, entah dari itu suatu hal, semoga akan ada ganti yang lebih baik dari yang mengecewakan tadi. Lalu yang kedua ya, faktor-faktor apa saja yang terlalu mempengaruhi situasi kamu nantinya di bulan Oktober. Salah satu faktornya di sini adalah tentang ide-ide kamu ya. Semakin cemerlang ide-ide yang kamu buat, semakin jujur kamu dalam bertindak, semakin banyak terobosan baru atau semakin berani kamu dalam membuat terobosan baru di kehidupannya kamu ya, dan semakin pandai kamu dalam menghindari konflik-konflik, maka di sini akan ada hal-hal yang lebih baik untuk kamu Cancer. Sukses apapun itu di sini akan baik di Oktober buat kamu ya. Terus yang ketiga, pengaruh dari masa lalu. Di masa sebelumnya aku lihat Cancer ini cukup banyak rencana yang dibuat gitu ya, sehingga mungkin di bulan Oktober kamu akan melakukan praktek dari rencana tersebut, atau katakanlah eksekusinya di Oktober ini ya, karena bisa jadi Cancer udah bisa untuk melihat waktunya. Oke, di Oktober ini momentumnya tepat, timingnya tepat, kita eksekusi ide kemarin gitu yang udah direncanakan ya. Rencana-rencana baik jangka pendek, panjang ataupun menengah dieksekusi di bulan Oktober ini seperti itu, karena mungkin juga bisa jadi dananya udah ada ya. Biasanya kan dalam setiap rencana ataupun ide apapun itu yang akan dikembangkan, biasanya kan ada pembiayaannya ya. Nah ini mungkin kamu udah siap untuk ini semua di Oktober, makanya bisa dieksekusi. Terus yang keempat, harapan dan ketakutan seorang Cancer. Harapan Cancer bahwa dia bisa menjadi seseorang yang selalu bisa bersikap hangat ke orang-orang, selalu bisa tenang, selalu bisa menampilkan kebijaksanaan dirinya, kedewasaan dirinya. Sedangkan ketakutan kamu di sini, kamu takut bahwa orang-orang akan bisa melihat sisi sensitifnya kamu di bulan Oktober ini. Mungkin ketika kamu lagi ngerasa down, ketika lagi ada masalah, karena Cancer itu sebenarnya nggak ingin sama sekali memperlihatkan kesedihannya kepada orang-orang ataupun kekecewaannya terhadap orang-orang. Jadi kamu nggak ingin, intinya kayak nggak ingin memperlihatkan sisi lemahnya kamu, karena bagimu ya, ketika kamu menangis, ketika kamu sedih karena suatu hal, itu tuh dipandang sebagai suatu kelemahan ya. Kalau kita ada kelemahan ya, kamu takut dianggap remeh, dianggap enteng sama orang lain, sehingga kamu hanya ingin orang lain melihat kamu dalam kondisi yang prima, bahwa Cancer yang selalu gembira, Cancer yang selalu tertawa, kayak nggak ada masalah kehidupannya, itu yang kamu mau ya, itu harapannya kamu. Sedangkan ketakutannya kamu ya itu tadi, kamu takut orang-orang akan melihatmu dalam keadaan kamu yang sangat sensitif, atau dalam kondisi perasaanmu yang sedang tidak baik-baik saja. Lalu yang kelima, next stepnya gimana Kak buat Cancer di bulan Oktober? Aku lihat sih next stepnya di sini kamu akan banyak melakukan transisi ya, dan move on di sini. Jika berbicara soal move on, kamu akan move on dari trauma-trauma di masa lalu gitu. Bagus ya. Lalu yang keenam, soal kondisi keuangan. Kondisi keuangan sih kalau aku lihatnya beberapa dari Cancer,
Kalau yang sebelumnya kamu sempat ngutangin orang lain nih ya, atau memberi hutang ke orang lain, aku melihat kayaknya akan ada piutang-piutang yang balik gitu sama kamu. Hutang dan piutang beda ya teman-teman. Hutang di sini adalah mungkin yang kamu berutang sama orang lain. Kalau di sini piutang adalah sesuatu yang akan kamu terima gitu. Uang yang pernah kamu pinjemin ke orang lain, nah balik tuh. Aku melihatnya gitu. Jadi ini tentang piutang ya. Ada piutang yang orang lain bayar terhadap kamu dan kamu menerima janji tersebut, janji pengembalian tanggal sekian ya Cancer ya. Kalau ada yang mau janji bayar hutang di Oktober ke kamu tuh ada ya. Sehingga di sini kondisi keuangan kamu ya meskipun standar-standar aja, tapi ketika ada yang mengembalikan uang ke kamu di bulan Oktober, uang kamu jadi nambah dong gitu ya. Lalu yang ketujuh soal asmara. Percintaan Cancer Kak di bulan Oktober seperti apa sih? Kalau percintaan juga agak temperamental kamu di sini. Kalau udah punya pasangan pun di sini Cancer akan lebih mudah marah, bertindak impulsif, atau kalau yang single juga di sini sebenarnya percintaan aku melihat ada beberapa challenge yang nggak akan berhasil kamu lalui ya soal asmara. Tapi aku melihat karena kayaknya Cancer juga nggak mau terburu-buru soal ini ya percintaan, lebih banyak ngurusin tentang dirinya sendiri, perasaannya sendiri dulu, sehingga mungkin ya udah soal percintaan di sini aku melihat nggak ada sesuatu yang something special, cuman emosi diredam aja. Karena apapun itu penyebabnya tentang emosi yang tinggi di sini seharusnya ya nggak melihat apapun itu penyebabnya, kamu harus bisa mengontrol emosimu lah gitu ya. Lalu yang ke-8, apa best action yang bisa kamu lakukan di bulan Oktober nanti? Aku melihat di Oktober nanti best actionnya adalah untuk mengawali ya kehidupan kamu menjadi baru lagi, memperbarui kehidupanmu ya, mengawali kembali. Jangan takut di sini untuk bermimpi. Dan yang ke-9, outcome-nya gimana Kak buat Cancer di bulan Oktober? Outcome-nya aku melihat sih ada hal-hal yang tetap aja kecerobohan itu masih ada ya dilakukan oleh seorang Cancer. Cuma di sini aku melihatnya ada sesuatu yang entah ini kamu akan sombong terhadap orang lain atau ada orang lain akan sombong sama kamu. Cuma siapapun itu, kalau dari dirimu tetap rendah hati, kalau dari orang lain mungkin kamu nggak perlu menanggapi orang-orang yang bersikap sombong ataupun flexing ke kamu untuk kamu balas, untuk capek-capek mikirin mereka. No ya, jangan sampai dirimu menjadi sosok yang kasar dan gak disukai oleh orang lain kayak gitu, hanya gara-gara mungkin kamu juga gak suka sama tingkah laku orang itu yang menurut kamu juga dia belum tentu baik Kak ya. Aku kata-katain aja juga nggak masalah kali ya, orang dia aja kayak gitu kok. Sebaiknya dihindari saja ya. Oke, selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat Cancer di minggu kedua ya. Di minggu kedua di bulan Oktober 2025. Kok minggu kedua sih? Ada apa di minggu kedua Cancer nantinya kan nanti kita lihat ya. Oke, pesan buat kamu yang pertama di Oktober ini Cancer. Percaya kepada semesta ya. Apapun itu kesulitan kamu, kekecewaannya kamu, semesta pasti akan bantu dan tolong kamu. Lalu yang kedua, kamu juga dipesankan, ketahuilah bahwa kamu itu dicintai, bukan kamu dibiar-biarkan. Bukan orang lain gak suka dan gak peduli sama kamu terus sehingga bikin kamu kecewa. Enggak, masih banyak orang-orang yang mencintai kamu. Gak hanya tentang mengecewakan kamu saja yang hidup di dunia ini gitu ya. Terus yang ketiga, kamu juga dipesankan berserah ya, berserah diri kepada semesta, kepada ilahi gitu ya, kepada penciptamu, agar siapapun yang buat kecewa kamu di sini ya biarlah ya semesta yang membalasnya gitu. Jadi berserah diri saja kalau kamu punya kekecewaan hati. Oke, selanjutnya apalagi Kak pesannya buat Cancer? Oke, kamu dipesankan yang selanjutnya ya, jangan biarkan kesombongan berada di jalannya kamu. Karena kalau kamu sombong, apa bedanya kamu dengan mereka-mereka yang apa ya, kayak mungkin juga sengaja gitu ya sombong sama kamu. Terus di sini flexing ya. Buat apa? Kalau kamu, pokoknya kamu harus janganlah ya sombong-sombong gitu. Kalau orang lain sombong sama kamu terserah urusan mereka, tapi kamunya jangan gitu ya. Biarlah tetap jadi Cancer yang humble. Oke. Terus yang kedua, kamu juga dipesankan di Oktober nanti adalah waktunya kamu untuk take action atas ide-ide kamu tadi kan ya. Momentumnya tepat, mungkin pendanaannya juga lengkap ada. Dan yang ketiga, kamu juga dipesankan di Oktober adalah waktunya kamu di sini untuk memberi dibandingkan menerima, seperti itu. Oke.
Jadi lebih banyak memberi dibandingkan menerima, kecuali tadi bagian penerimaan piutang ya. Oke, dan di sini kalau untuk zodiaknya Kak yang bisa terkoneksi dengan Cancer ya di bulan Oktober ada apa aja? Energi paling kuat ada dari Libra, Aquarius, Pisces, Aries, Leo dan Virgo, itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye, Cancer.